warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa man tabi'ana ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita ketemu lagi di channel IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare dalam rangka melaksanakan sebuah slogan Alkulturasi Budaya dan Islam, sehingga terbentuk kegiatan ada tepan derita corong darasi beragama. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah hebatnya dengan tamu yang lalu. Kalau yang lalu kita bicara tentang konsep wasatiyah, hari ini kita akan bicara tentang pemikiran aliran-aliran Islam dan dinamikanya. Baiklah, saya selaku host hari ini Afidatul Asmar akan bicara tentang salah seorang tokoh yang ada di IAIN Parepare. Beliau adalah Kepala LPM dalam hal penelitian, Dr. Haji Muhyiddin Bakri LC MPhil I. Betul ya? Ya. Beliau ini adalah salah seorang alumni S1 beliau diselesaikan di Kairo, Mesir. Selanjutnya beliau melanjutkan pemikiran dalam hal filsafat dan akidah dan filsafat di UIN Alauddin Makassar. Kemudian gelar doktor pun diraih di UIN Alauddin Makassar dengan prodi yang sama. Ada yang menarik sekaligus yang jadi pembuka beliau nantinya, kita akan memberikan kesempatan beliau kemudian membahas, dan sebenarnya kita akan buka secara alami proses tanya jawab nanti. Seperti itu mungkin. Kepada Kiai, dengan ini saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli wafa, amma ba'd. Para pemirsa, kegiatan ada atau pandita ya, sebenarnya saya belum bisa tergolong dalam yang memberikan ada atau pandita, karena saya ini bukan seorang pandita ya. Saya makamnya belum sampai ke sana ya. Baik, berbicara masalah mengenal aliran pemikiran Islam dan dinamikanya, terlebih dahulu kita mengetahui di mana arah dari atau sumber dari aliran pemikiran Islam itu sendiri. Kita harus tahu embrionya, ya, di mana asalnya gitu ya, di mana asal dari kenapa bisa muncul aliran-aliran pemikiran, khususnya di negeri kita ini, di negara kita ini ya. Tentu banyak aliran-aliran pemikiran ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, terlebih dahulu kita tahu bagaimana pemikiran Islam di masa Rasulullah ya. Di masa Rasulullah itu perbedaan perpecahan dalam pemikiran Islam itu tidak ada, itu belum ada. Kenapa? Karena setiap ada masalah agama itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya perbedaan atau perpecahan pemikiran atau ideologi umat Islam sekarang ini itu tidak lain adalah bagaimana cara menginterpretasi nas ya, bagaimana cara menginterpretasi nas.
Nah, di masa Rasulullah ketika ada masalah-masalah itu langsung dijawab oleh Rasulullah. Kalaupun tidak dijawab oleh Rasulullah itu ada wahyu. Jadi nas yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita katakan perbedaan atau perpecahan umat Islam, apalagi mau ada pemikiran-pemikiran, itu tidak ada di masa Rasulullah. Ya, banyak sejarah-sejarah atau banyak kisah-kisah yang kita sudah tahu bagaimana asbabun nusulnya ayat itu. Ya, misalnya ketika Rasulullah mengabaikan orang buta, itu kan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Kemudian ada yang bertanya masalah ruh misalnya, langsung juga turun ayat yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kan langsung dijawab oleh Rasulullah. Baik itu masalah ibadah, ya masalah ritual, maupun masalah akidah, juga masalah akhlak. Ya, itu semuanya langsung dijawab oleh Rasulullah. Jadi semuanya terselesaikan. Ya, termasuk juga meletakkan batu hajar aswad ya. Itu kabilah-kabilah kan berselisih di situ. Tapi Rasulullah datang langsung selesai, tidak ada masalah, tidak ada perpecahan. Ya, ini kita bisa simpulkan bahwa pemikiran-pemikiran di masa Rasulullah itu tidak ada. Perpecahan pun tidak ada, ya. Karena semuanya langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya, masalah ritual misalnya, masalah ibadah. Contoh pengharaman khamar, ya, pengharaman khamar itu juga dijawab langsung. Ya, Allah langsung menurunkan Al-Qur'an itu sampai 3 kali ya kalau tidak salah itu tahapan sampai khamar itu nanti diharamkan. Ya, itu ada ayatnya itu. Ya, ada tahapan-tahapan proses-prosesnya. Ya, mungkin ketika ada salah seorang yang menjadi imam membaca kuliah ayyuhal kafirun, tapi kuliah ayyuhal kafirunnya itu tidak mau habis-habis, ya tidak mau selesai-selesai, barulah di situ ada ayat yang turun di situ. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir ya wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini kita bisa simpulkan bahwa pemikiran atau perpecahan umat Islam di masa Rasulullah itu tidak ada, dan itu sempat bertahan sampai di masa Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Abu Bakar itu masih bagus umat Islam di sana. Jadi kalau kita mau berbicara dinamika pemikiran Islam itu semestinya kita harus berawal dari sini dulu. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana lanskapnya ya. Perpecahan itu pemikiran bisa terjadi. Kemudian di masa Abu Bakar itu bertahan, itu masih bertahan. Di masa Umar masih bertahan. Nanti di masa Utsman bin Affan itu sudah terlihat ya. Sudah terlihat integritas umat Islam itu mulai terganggu di situ. Mulai terganggu kan ini sudah mengarah pada politis. Ya, misalnya Utsman bin Affan mengangkat sanak keluarganya menjadi gubernur, itu dianggap sesuatu yang mulai menimbulkan perpecahan di situ, sehingga dikatakan ya bahwa Utsman bin Affan itu adalah nepotis. Ya, ini di sini sudah mulai terlihat. Jadi integritas umat Islam itu terlihat mulai di masa Utsman itu. Ya, sudah mulai umat Islam mau berkotak-kotak di situ. Puncaknya di mana? Ya, puncaknya di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib itu ya ada pihak ya pendukung Ali yang tidak menerima, ya, yang tidak menerima terjadi mengakhiri perang, ya, mengakhiri perang dengan Muawiyah, ya. Jadi Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang yang keduanya perjanjian mengadakan at-tahkim, istilahnya at-tahkim. Ya, at-tahkim. Nah, dari pihak Ali ini ada yang tidak setuju, tidak sepakat dengan diadakannya tahkim tadi itu.
Ya, artinya untuk menyelesaikan sengketa perang ini sebetulnya sudah tidak ada. Dia mau akhiri perang. Tapi di pihak Ali sebagian pendukungnya itu tidak setuju. Nah, sehingga dia keluar. Nah, keluarnya itu disebut dengan Khawarij. Khawarij ya. Diambil dari kata kharaja, artinya keluar. Jadi Khawarij ini tidak menyetujui untuk mengakhiri perang. Dia terus ingin sampai titik dar penghabisan, ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini ketika keluarnya pendukung Ali itu, dia menganggap bahwa pihak Ali ini dari Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah, bahkan juga juru bicaranya sampai itu Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali, dan juga Amr bin As ya dari pihak Muawiyah. Bagi Khawarij menganggap bahwa ini sudah keluar dari yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, kata-kata itulah dalilnya Khawarij ya, sehingga keempat tokoh tadi ini ya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan juga Abu Musa al-Asy'ari, dan juga Amr bin As, itu dianggapnya semua orang kafir ya, karena dia sudah keluar dari hukum Allah ya, dianggap semua orang kafir, dan orang kafir itu wajib dibunuh menurut Khawarij ini. Nah, pemahaman Khawarij ini. Selanjutnya dalam panggung politik ya, Khawarij ini sebenarnya gagal ya, gagal karena tidak pernah diberi kesempatan oleh penguasa ya. Akhirnya mereka terpecah ya, dan masuk pada ranah teologi ya. Ranah teologi ini ya, inilah sudah memunculkan nanti aliran-aliran ke bawah nanti itu ya. Ranah teologi ini tentang bagaimana hukumnya ya, bagaimana hukumnya orang yang sudah keluar dari ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana hukumnya? Apakah dia kafir ya, ataukah dosa besar dia ya, dosa besar, dan dianggap sebagai dosa besar. Disitulah ya sudah mulai terjadi perpecahan juga dari sisi teologinya. Nah, akhirnya muncullah aliran-aliran selanjutnya, ada aliran Qadariyah ya, Jabariyah, kemudian aliran Asy'ariyah ya, aliran Asy'ariyah. Nah, aliran Qadariyah ini yang menganggap bahwa semua perbuatan hamba atau af'alul ibad itu semuanya dari manusia itu sendiri ya, free will ya. Jadi manusia ini bebas. Jadi kita ini kan tadi pusatnya dari paham Khawarij tadi itu ya, menganggap bahwa orang yang sudah melakukan perjanjian ya, lalu kemudian keluar dari perjanjian itu, dianggapnya sebagai seorang kafir gitu, seorang kafir, dan wajib dibunuh ya, dan melakukan dosa besar ya itu. Nah, kalau Qadariyah tidak ya, Qadariyah memandang bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kehendaknya dia. Jadi dia mau melakukan kebaikan itu datangnya dari dia. Dia mau melakukan perbuatan keburukannya dari dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berperan di situ. Berbeda dengan Jabariyah. Jabariyah itu ya semuanya ijbar. Ijbar itu artinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan itu ya Allah Subhanahu. Jadi kalau kita melakukan keburukan ya itu karena Allah. Itu yang seperti itu Jabariyah. Nah, muncullah nanti aliran Mu'tazilah. Ya, kemudian Mu'tazilah ya, al-manzilah bainal manzilatain. Nah, kemudian setelah itu muncul nanti Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini mencoba mengambil jalan tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah, Jadi Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, itu tidak lain adalah putra dari Abu Musa al-Asy'ari ya, yang utusan dari Ali bin Abi Thalib tadi itu, yang melakukan perbincangan at-tahkim tadi itu. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari ini di masa kecilnya ya, kalau kita ini ada juga yang menarik dari pemikiran Asy'ariyah ini ya, pemikiran Asy'ariyah ya, dan itulah nanti kita bisa lihat nanti di mana
di mana dinamika pemikiran ini di Indonesia semuanya. Ini bisa kita tarik nanti dari sini semua, di mana kiblatnya sebenarnya kita ini, pemikiran kita ini. Jadi kita harus tahu dulu awal mula dari mana muaranya ini masuk ke Indonesia. Ya gimana? Ya itu. Ya. Ada yang menarik di aliran Asy'ari ini, Abu Hasan al-Asy'ari ini khususnya. Itu pada umur 40 tahun ya. Ia keluar ya dari atau berpisah dari gurunya ya. Gurunya yang bernama Abu Ali al-Jubai, yaitu bapak tirinya sendiri. Itu tokoh besar Mu'tazilah. Salah satu tokoh besar Mu'tazilah. Dia keluar dari situ. Yaitu 40 tahun, sekitar 40 tahun itu umurnya. Dan dia mengumumkan di depan publik ya. Dia keluar karena dia selalu berdebat dengan gurunya ya, dengan Abu Ali al-Jubai tadi itu. Ya, perdebatannya itu di sini tentang bagaimana kondisi atau keadaan orang mukmin, kafir dan anak kecil. Ya, dia tanya gurunya ini bagaimana orang kafir dengan orang muslim tadi itu ya. Perdebatannya itu bagaimana, di mana posisinya orang mukmin ya. Kata gurunya Ali al-Jubai ya, Abu Ali al-Jubai, dia katakan bahwa orang mukmin itu tempatnya di surga ya, sementara orang kafir itu di neraka dan anak kecil itu tergolong orang yang selamat ya. Di situ perdebatannya di situ ya. Sini masih ada, ini panjang perdebatannya ini Ustaz ya. Jadi mungkin hanya sekilas itu dulu ya. Nanti mungkin kita bisa kembangkan nanti ditanya jawab. Yang jelasnya pemikiran-pemikiran aliran-aliran pemikiran Islam khususnya di negara kita ini ya, itu bisa kita lihat nanti di mana dia berkiblat sebenarnya ya. Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih banyak Kiai. Saya kira gambaran yang sangat awal dan detail untuk meskipun kita memahami bahwa waktu yang diberikan tidak akan mungkin mengupas tuntas persoalan kita mengenai sebagai mazhab, pemikiran. Tetapi ada yang menarik ingin kemudian saya tanyakan ya, bahwa ternyata seberapa penting kalau kita mau bicara kalau seperti itu terkait tentang pemikiran Islam itu sendiri. Karena kalau kita pikir takut ini ya, belajar nanti kita malah terjebak di dalam persoalan pertikaian antara teologi itu. Yeah. Nah, jadi seberapa penting kita harus belajar sebenarnya terkait tentang mazhab atau pemikiran Islam ini? Apa pentingnya bagi kami kalau kita mau bertanya untuk belajar terkait tentang pemikiran Islam dan dinamikanya? Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting kita harus memahami pemikiran Islam ini perlu kita pelajari ya. Jadi ilmu kalam itu bahkan sudah menjadikan di universitas-universitas ini, khususnya Universitas Islam Keagamaan Negeri ini, baik itu UIN, Alauddin, IAIN atau maupun STAIN, itu menjadikan satu mata kuliah wajib ya. Ada yang disebut dengan ilmu kalam, bahkan ada teologi aliran-aliran teologi. Itu tujuannya apa? Supaya kita tahu sebenarnya kita di mana ya. Sama dengan kalau kita berfikih, jadi ada mazhab kita ya. Mazhab kalau kita di fikih itu ada 4 mazhab ya, bahkan ada 5 ya. Syiah juga ada Syiah, cuma kalau di negara kita ini ya tidak mengakui ya mazhab yang itu ya. Tapi di negara lain ada, bahkan sebenarnya di Iran misalnya itu penganut mazhab Syiah ya. Tapi kalau di negara kita ini cuma kenal 4 mazhab itu, Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Ilmu yang baru ya. Itu saya baru paham, sepahaman saya memang juga mazhab Syiah ini dia masuk di teologi, dia tidak masuk di mazhab fikih.
Ya. Ternyata Syiah ini masuk di Fikih, juga. ada fikihnya ya, ada fikihnya. Baik, baik. Cuma kalau kita membahas masalah fikih Syiah juga itu kan juga luas juga anunya, juga luas. Ya, jadi di Syiah sendiri itu pun terbagi-bagi mereka. Ya, Terbagi-bagi, ya, ya. ada yang kalau Syiah yang mazhab yang umum itu Syiah Isna Asariyah namanya. Ya, di Syiah yang 12 itu. Ya, ada juga Syiah ada namanya Syiah Gulat. Gulat itu artinya sudah kelewatan, sudah apa ini sudah ada campur campur dari pemikiran-pemikiran luar gitu. Ya. Itu Syiah Al-Gulat namanya. Tapi kalau dalam apa namanya ini pemikiran itu ya yang kita tahu itu tadi ya, kita harus tahu bagaimana aliran-aliran itu muncul gitu ya. Jadi di mana asalnya aliran-aliran itu muncul. Mulai tadi dari pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah sehingga muncul sebuah aliran pemikiran yang berawal dari aliran Khawarij. Ya, Khawarij ini muncul nanti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Nah, di negara kita ini, itu harus kita tahu itu harus kita tahu. Ya, biar kita tahu di mana sebenarnya kita ini. Nah, kalau secara umum itu di Islam itu sebenarnya ada 3. Ya. Bahkan mungkin di dunia juga mungkin seperti itu di negara lain misalnya. Jadi ada yang namanya Islam eksklusif, ya, ada Islam inklusif dan ada Islam pluralis. Itu secara umum itu. Ini bisa kita nanti peta-petakan di mana kita ini sebenarnya ini. Jadi ada Islam eksklusif. Islam eksklusif itu ya mungkin sedikit ya kita tidak usah sebut kelompoknya saja ya. Kita sebut saja bahwa dia apa namanya ini menganggap bahwa kebenaran itu hanya satu kebenaran ya. Satu kebenaran ya, truth claim namanya ya. Ini kalau masuk di poster ya. Ya, mengklaim sebuah kebenaran cuma dia saja yang benar katanya. Dan itu biasanya ciri-cirinya mereka ini literalis. Ya, literalis. Jadi apa yang disebutkan di dalam nas itu saja. Ya, yang lain itu salah. Ya, seperti itu, eksklusif itu. Nah, kalau inklusif ini dibagi oleh saya baca-baca bukunya siapa ini Prof. Azumardi Azra ini itu membagi 3. Jadi Islam itu dibagi 3 sebenarnya itu. Jadi dinamika pemikiran Islam itu dibagi 3. Nah, Islam yang tadi itu yang eksklusif itu ya mungkin ya kalau dari segi akidah mungkin dia larinya ke Khawarij. Tapi kalau dia dari segi fikih ya mungkin bermazhab ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, apa namanya ini Wahabi ya. Ahmad Abdul bin pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri kan murid sebenarnya dari jadi Hambali, kemudian muridnya Ibnu Taimiyah kemudian apa namanya ini yang karang kitab Tahzibul Akhlaq ini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah kemudian punya murid namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jarak Muhammad bin Abdul Wahab dengan Hambali ini jauh sekali ini. Ada ribuan tahun ini jaraknya ini. Nah, lalu kemudian inilah yang diperpegani ini orang-orang yang Wahabi atau Wahabi ya yang berkiblat di Makkah Al-Mukarramah misalnya ya. Itu inilah yang diperpegani. Nah, jadi apa namanya ya pemikiran-pemikiran eksklusif tadi itu pada umumnya mereka sedikit literalis ya. Jadi literalis ya, bukan sedikit, memang literalis orangnya. Nah, kalau inklusif itu ya masih terbuka ya, selama tidak terganggu keyakinannya. Ya, selama tidak terganggu keyakinannya, dia terbuka sama orang lain, dia bisa berbaur dengan orang yang bahkan di luar dari agamanya, keyakinannya pun dia bisa berbaur. Ya, itu namanya inklusif ya, inklusif. Jadi kalau ada budaya-budaya yang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, itu tidak ada masalah. Kalau yang eksklusif tadi tidak, memang tidak ada yang seperti itu. Sudah ditutup. Jadi tapi bukan berarti pintu ijtihad juga yang mereka tutup, tidak. Itu tadi. Jadi
Kalau inklusif tadi itu masih menerima, masih terbuka orangnya, masih terbuka. Nah, bisa kita lihat di negara kita ini di mana ya, kalau inklusif itu tadi, kalau dari segi pemikiran tadi itu dia Asy'ariyah sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemikiran yang bercorak inklusif itu ada di Asy'ariyah. Ya, di masa perpecahan aliran-aliran tadi itu. Ya, kalau kita di sini mungkin bisa tergolong NU, Muhammadiyah, masuk di situ dia. Jadi dia masuk pada corak yang kedua itu, ya, corak Islam inklusif. Bahkan sekarang ini ada namanya Islam Nusantara, ya. Islam Nusantara itu kan Islam berkemajuan, itu semua itu. Jadi label. Ya, label. Jadi dia masuk di situ sebenarnya. Dia masuk pada corak yang kedua tadi itu, ya, Islam yang inklusif. Ya, kalau pluralis itu, Islam pluralis itu bebas itu. Ya, semuanya, bahkan kalau keyakinannya bisa ditinggalkan ya. Itu mungkin masuk liberal ini. Ini mungkin masuk kalau di pemikiran kita ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri juga pemikiran-pemikiran itu, ya. Ini kan dinamika pemikiran ini. Jadi kalau kita mau lihat kacamata dinamika pemikiran Islam di Indonesia itu sebenarnya di situ bisa kita petakan tiga corak tadi itu. Ada eksklusif, ada inklusif, dan ada pluralis. Nah, dan yang terlihat saat ini seperti itu, ya. Seperti itu yang terlihat saat ini. Ya, jadi berarti ya. Yang menarik ini, Kiai, kalau tadi di masa Nabi itu aman, tidak ada persoalan, semua diselesaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian perpecahan ketika turun Khalifah Rasyidin. Ya, Khalifah Rasyidin. Puncaknya di Utsman dan lebih puncak lagi di Ali bin Abi Thalib, ya. Di beberapa referensi malahan saya lihat itu di masa Abbasiyah, tapi tidak apa-apa. Saya kira ini hasanah keilmuan yang memang seperti itu. Nah, ketika nyebrang di Indonesia ini yang lebih menarik lagi. Kalau bahasa tadi itu mungkin meminjam ungkapan di buku Prof. Asmarti Asra, yang mengatakan bahwa inklusif, eksklusif, dan liberal. Pluralis. Berarti yang ingin saya bahasakan ketika kita ingin bicara terkait tentang konsep liberal dan pemikiran yang ada di Indonesia ini, Kiai, bagaimana kita bisa membedakan ciri ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ya? Nah, ini kan bahaya ini, Kiai. Ya. Malahan saya malahan tidak muncul sekulernya, ya. Kenapa lebih condong ke liberal, Kiai, melihat apakah sekuler malahan tidak ada di negara kita ini? Seperti itu mungkin, Kiai. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan tiga corak pemikiran ini, itu sebenarnya kita kita bisa memperlihatkan di mana diri kita sebenarnya. Yeah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang berpikiran liberal, ya, saya sebagai seorang istilahnya ini, yang saya anggap diri saya bahwa saya seorang inklusif, ya. Ya, mungkin itu tidak ada masalah. Selama tidak terganggu dengan keyakinan saya, itu tidak ada masalah. Bahkan sebenarnya jangankan saudara-saudara kita yang umat Islam, bahkan bahkan berbeda dengan keyakinan kita pun, itu bagi Islam inklusif itu tidak ada masalah. Ya, selama tidak terganggu keyakinannya. Ya, bahkan mengucapkan selamat Natal misalnya mungkin tidak ada masalah bagi Islam inklusif, ya. Ya, apalagi yang Islam liberal. Kalau Islam liberal bahkan mereka tidak hanya mengucapkan selamat Natal, mungkin bagi mereka yang Islam liberal mungkin dia masuk ke dalam di situ. Kaki ke gereja juga mungkin bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau Islam yang inklusif, yang eksklusif, ya, itu ya jangan diharap. Bahkan mereka sebenarnya kalau tadi paham Khawarij, mereka itu wajib dibunuh. Nah, kita menghadapi orang-orang seperti ini, jadi kita harus tahu juga bagaimana kita posisikan kita sebenarnya di mana kita ini. Ya, apakah kita di eksklusif, inklusif, atau di pluralis. Ya, jadi
kalau kita ini sudah jelas ya, kalau Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu mereka ada di situ, dia di Islam inklusif, dia inklusif. Dua dua apa ini? Dua organisasi. Bahkan bisa dikatakan agamanya orang Indonesia cuma dua itu. Ya kalau bukan agama Muhammadiyah, apa Islam Muhammadiyah, Islam NU itu. Ini pengklaiman. Ini pengklaiman ini, tapi itu saking besarnya kita ini. Artinya kita masih di Indonesia ini, di Nusantara kita ini, ya di negeri kita ini masih didominasi orang yang berpikiran Islam inklusif. Ya itu. Tapi ya ini sudah mulai terlihat juga kan, terlihat juga ini. Meskipun sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah ya, kita lihat itu data menunjukkan bahwa kayak di Mesir, Syria, dan tetangga-tetangganya tempat Islam turun, tetapi sampai hari ini itu perang terus di sana. Nah kita sekarang di Indonesia, kita tarik misalnya ke Indonesia sekarang, meskipun tadi Yai membuka sedikit clue bahwa sudah mulai, tetapi yang masih kita perlu syukuri sampai sekarang, konteks-konteks yang ada di Timur Tengah itu yang ingin dibawa ke Indonesia selalu berakhir tidak pada wilayah anarkisme. Apakah ramuan ini yang memang sengaja dibuat sesuai dengan paham yang tadi tiga itu memang sengaja dipelihara, atau memang apa sih metode orang-orang di negara kita ini terkait tentang menjaga keutuhan negara kita? Ya. Itu dia. Ya. Jadi perlu kita syukur ya, kita ini tidak seperti dengan negara-negara lain yang bahkan selalu perang ya. Yeah. Ya. Ini artinya apa? Kita ini masih mau menjaga kebersamaan, persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang menjaga tadi itu adalah mereka yang berpaham Islam inklusif. Ya, artinya antara budaya, negara, bangsa, dan agama, keyakinan sekalipun itu masih bisa diadakan integrasi. Ya, integrasi. Jadi masih ada akulturasi lah, ya, masih budaya dengan agama itu diseimbangkan, ya, diseimbangkan. Nah inilah yang merawat sebenarnya kita ini, dan yang menjaga kenapa Indonesia ini masih aman-aman saja. Ya, tapi itu juga perlu, makanya kalau ini yang dua ini, yang dua organisasi ini, atau bahkan mereka yang berpikiran Islam inklusif itu sudah mulai sedikit terkikis habis. Nah ini yang mulai membahayakan ini negara kita ini. Tapi alhamdulillah insyaallah ya, kita di negara kita ini masih bisa bertahan, tidak seperti di negara-negara lain yang sampai hari ini tidak selesai ya konflik itu. Nah, itulah yang menjaga sebenarnya Islam inklusif lah sebenarnya yang menjaga kesatuan kita ini, NKRI kita ini gitu. Meskipun sebenarnya ideologi itu tetap akan ada ya. Ya. Kayak Khawarij itu, kalau kemarin taruhlah kalau saya sebut merek saya kayak apa kayak HTI, FPI. Ya. Meskipun sudah dirubah tetap ada. Ini dalam keilmuan ya kayak ini secara radikal berpikir, tetapi bukan berarti kita bicara tentang persoalan bahwa beliau tidak akan ada. Saya kira yang seperti ini akan selalu ada. Dia akan selalu berbentuk dan bermetafos berubah, meskipun nama yang berubah, tetapi akan selalu ada ideologi. Selalu ada ideologi itu. Nah, mungkin sekaligus menjadi statement kesimpulan Kiai terkait pemikiran tadi, apa yang perlu kita lakukan dan siapkan khususnya regenerasi ke depan terkait tentang dinamika pemikiran Islam yang ada di Indonesia kita sendiri. Silakan ya. Baik. Jadi statement saya terakhir bahwa untuk membaca dinamika pemikiran Islam ya, di negara kita ini, itu sebenarnya kita melihat bagaimana asal sebenarnya ini, bagaimana asal mula dari pemikiran-pemikiran Islam ini ada.
khususnya di negara kita ini. Nah, kalau tadi Prof Sumadi Azra membagi tiga, yaitu Islam eksklusif, Islam inklusif, dan Islam pluralis. Dan kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Nah, kalau Islam dan itu bisa kita bagi-bagi juga. Organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini sudah bisa kita baca di mana dia. Dia apakah dia masuk di Islam eksklusif, ataukah dia masuk di Islam inklusif, ataukah dia masuk pada Islam yang pluralis. Nah, karena pluralis juga ini tidak bisa kita kita abaikan juga, ini selalu ada juga ini. Ya, selalu ada juga ini. Bahkan jaringan Islam liberal ini kan sudah di negara kita ini sudah mulai juga menggeliat begitu ya. Jadi oleh karena itu marilah kita senantiasa tadi kalau ditanya tadi bagaimana pentingnya memahami pemikiran-pemikiran ini, itu menurut saya kita itu sangat penting sekali kita memahami. Ya, biar kita tahu dan bisa kita beradaptasi dengan mereka. Ya, bisa beradaptasi dengan mereka. Misalnya kita sebagai Islam yang bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin ini, ketika kita bertemu dengan Islam yang seperti itu bagaimana? Ya, bagaimana merespon? Kita intinya bagaimana mewujudkan bahwa Islam itu adalah Islam yang damai, Islam yang harmoni. Ya, bukan Islam yang tanda kutip ini kekerasan ya. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya kira saya kembali mengutip ungkapan seorang ulama bahwa bicara dengan ulama itu waktu dan kita itu tidak ingat waktu ya. Kalau bicara, tetapi ya mau tidak mau aturan membatasi kita, jadi kita harus menyudahi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi buah untuk kita semua, memberikan masukannya, kemudian menjadi amal ibadah buat pribadi sendiri. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berjalan dan mendapat tempat di hati sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Dari kami, dari TV YIN Parepare, dari kanal Ada Teman Rita, Cerobong Generasi Beragama, saya host Kafidatul Asmar, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.